Misalkan kita lihat adanya insentif dari mobil hybrid, ini gimana nih nasib mobil listrik yang memang dari awal sama pemerintah sudah diangkat-angkat begitu, sudah dia anak emaskan begitu. Ini seperti apa? Apakah memang akan mempengaruhi penjualan mobil listrik atau memang justru makin memperburuk mobil konvensional? Tidak sama sekali. Mobil listrik tidak akan terdampak secara negatif terhadap insentif yang diberikan kepada hybrid, ya kan? Karena selama ini sampai dengan saat ini jelas kendaraan listrik BEV ini menjadi anak emas di negara kita, ya kan? Sementara yang namanya hybrid itu seolah-olah seperti anak tiri yang terlantar gitu, nggak diurusin gitu. Kita melihat secara dunia dulu deh ya. Secara dunia sebelum pabrikan-pabrikan, sebelum negara-negara pindah ke kendaraan listrik, itu memang transisinya ada di hybrid ya. Dan kalau saya amati, kebetulan di negara kita yang punya keberanian itu Toyota. Dari awal gitu, walaupun volumenya kecil berani menghadirkan. Sementara merek-merek dari Eropa yang sebetulnya punya hybrid nggak berani. Paling saya lihat cuma datang 1-2 contoh dan kalau sudah adem ayem tidak diteruskan gitu ya. Sayang sekali. Kalau kita coba melihat ke negara tetangga, contohnya Malaysia, itu kira-kira 10 tahun yang lalu waktu saya ke Malaysia itu saya kaget. Kendaraan hybrid dari Eropa banyak sekali. Saya emang nggak salah nih. Karena saya memakai konsep berpikir yang ada di negara kita, kan mahal mobil itu. Tapi dijawab oleh pemakainya mengatakan, loh pemerintah kami ini memberikan kami encourage, kami diberi semangat dengan penghapusan pajak sehingga mobil ini jadi kebeli gitu. Nah, ini kan yang juga sebetulnya menjadi harapan saya di negara kita bahwa harga mobil hybrid dengan harga mobil konvensional berbahan bakar fosil itu jangan jauh-jauh. Harganya ya? Harganya. Karena apa? Memang harganya sendiri pasti lebih tinggi yang hybrid. Ada baterainya, ada motor listriknya, itu kan komponen-komponen tambahan yang harus dibayar gitu. Tapi kalau dibebani lagi dengan pajak kan makin mahal. Masyarakat mau pindah ke hybrid, mikir-mikir ya? Jadi enggak ya? Kan begitu, ya kan? Kemudian datanglah si anak emas dan euforianya ke sana gitu. Padahal tantangannya masih banyak sekali, kita tahu. Nah, jadi saya pikir, ayo deh kita sama-sama berpikir dengan konsep yang sama, kita majuin nih yang namanya hybrid, dan jangan pernah berpikir bahwa ini akan menciderai kendaraan bertenaga baterai. Enggak. Kalau kendaraan listrik BEV ini memang sudah siap di negara kita, dia akan menambah volume kok. Yang akan terpengaruh apa? Kendaraan konvensional. Yes. Karena pembelinya sini bisa saja beralih ke hybrid or ke kendaraan listrik gitu. Tapi bukan berarti kalau hybrid nanti diberi insentif, nanti yang mau beli listrik pindah ke hybrid. Enggak. Itu tidak. Marketnya berbeda. Generasi yang sudah memang mempunyai konsep, sudah mau berpikir bahwa saat ini saya beralih ke kendaraan listrik, dia nggak akan berpikir 2 kali kok. Artinya berpikir 2 kali tidak akan pindah lagi. Apa lebih baik saya beli yang konvensional? Enggak. Sedangkan yang berpikir untuk mengambil pilihan kendaraan hybrid itu juga fine-fine saja gitu. Ini akan memang besar kemungkinan mengambil dari porsi marketnya kendaraan
konvensional. Tapi kan itu yang memang kita harapkan, Tujuannya peralihan dari pemakai kendaraan konvensional ke hybrid dan listrik. Jadi kita jangan berpikir negatif tentang kehadiran hybrid. Memang sekarang kita mesti akui hybrid yang lebih siap. BEV ini kan masih baru sekali. Ya. Yang mungkin baru 2-3 merek yang pabriknya sudah siap produksi, itu pun volumenya nggak besar. Kita tertolong di semester pertama ini kalau melihat angka Gaikindo karena banyaknya pendatang baru, Ya. ditambah kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk menghadirkan kendaraannya lebih cepat daripada nunggu pabriknya jadi, nunggu trial produksi, nunggu sampai produksi massal. Baik. Itu yang terjadi saat ini. Baik, menarik. Saya akan ke Pak Anton. Pak Anton, gimana nih pandangan terkait adanya insentif mobil hybrid sendiri terhadap penjualan mobil di konvensional di Toyota? Seperti apa memang kalau Anda lihat data-datanya? Iya, memang kalau kita lihat dibandingkan dengan mobil mesin konvensional, memang terjadi peralihan. Jadi saya rasa seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Bebin, memang betul sekali. Dan saya rasa demand atau potensinya sebenarnya lebih besar lagi. Jadi sebenarnya keinginan dari masyarakat untuk membeli mobil hybrid dan juga EV sebenarnya cukup tinggi. Dan apabila insentif ini diberikan kepada hybrid, saya rasa ini akan positif dalam artian untuk mengurangi emisi dan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat gitu. Jadi saya rasa ini sangat positif ke depannya apabila memang hybrid diberikan insentif. Dan saya juga sangat setuju tadi komentar Pak Bebin bahwa segmen dari mobil listrik dan mobil hybrid ini sebenarnya berbeda. Misalnya mobil listrik banyak digunakan di kota-kota besar, apalagi di pusat kota Jakarta gitu ya. Dan mobil hybrid banyak digunakan tidak hanya di kota besar, tapi juga di pinggiran atau bahkan di luar Pulau Jawa. Jadi menyebar cukup luas di seluruh Indonesia. Jadi saya rasa wacana bahwa mobil hybrid akan istilahnya memakan mobil EV, saya rasa tidak benar. Kira-kira begitu, Mbak Safira. Baik, Pak Anton, dengan banyaknya demand begitu ya kendaraan hybrid, apakah nanti memang Toyota akan mengurangi produksi kendaraan konvensionalnya, Pak Anton? Mungkin bahasanya bukan mengurangi ya, tapi menggantikan atau sebagian kita ganti dengan hybrid gitu. Dan saya rasa dari sisi konsumen ya, kenapa ini akan menjadi natural tidak hanya dari emisinya ya gitu ya. Jadi saya berikan contoh, misalnya Kijang Innova hybrid itu sekarang kira-kira porsinya 60-70% adalah mobil menggunakan hybrid gitu ya. Karena memang BBM-nya irit, kira-kira hampir 1:20. Yaris Cross Hybrid itu juga porsinya lebih dari 80%, karena BBM-nya juga irit, kira-kira 1:31. Jadi memang konsumen akan memilih produk-produk yang pasti menguntungkan dan juga rendah emisi. Dan apalagi nanti kalau memang ke depannya akan diberikan subsidi insentif, saya rasa akan membantu bagi produk-produk ini dan juga membuka peluang bagi Toyota dan merek-merek lain untuk melakukan investasi untuk masuk ke segmen yang lebih kompetitif lagi, misalnya tadi ya di bawah 400 juta. Jadi ini yang saya rasa menarik dan akan menambah produk-produk rendah emisi lainnya yang mengisi line up di Indonesia.